Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut sudah bergabung bersama kami AKBP Berry selaku Kanit 2 Subdit 3 Direktorat PPA dan PPO Bareskrim. Ya, selamat siang Pak Berry. Pak Berry, ada Rolando dan Monik di studio. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan terbaru pengungkapan jaringan jual beli bayi yang sedang ditangani Bareskrim sejauh ini? Silakan Pak. Selamat siang. Terkait pengungkapan perdagangan orang jual beli bayi, saat ini memang masih ditetapkan 12 tersangka. Untuk perkembangannya ini kita masih melakukan pendalaman terhadap pelaku lainnya, karena memang masih ada beberapa pelaku, khususnya di kelompok orang tua maupun kelompok perantara yang melakukan penjualan bayi. Begitu Mas Ronald. Baik. Pak Berry, apakah dari 12 tersangka yang sudah ditetapkan masih terbuka kemungkinan apakah akan adanya tersangka baru dalam hal kasus ini, Pak? Ya, untuk kemungkinan pelaku-pelaku lain ini masih kita dalami karena memang ada beberapa nama yang sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan saat ini, baik dari kelompok orang tua maupun dari kelompok perantara yang menawarkan bayi ini kepada para adopter. Ya. Baik, Pak Berry, ini sebetulnya medsos apa aja yang paling banyak digunakan pelaku dalam menjalankan modus jual beli bayi? Ini kan kita ketahui pelaku memang ditemukan atau ketahuan karena pakai medsos begitu. Apakah di medsos sendiri memang banyak aksi seperti ini? Ya, berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, media sosial yang paling banyak digunakan yaitu di media sosial TikTok dan Facebook. Jadi di TikTok dan Facebook ini sangat terbuka, mungkin kita cukup dengan pencaharian di adopsi bayi, ini banyak sekali komentar-komentar yang ada di medsos tersebut. Baik Pak Berry, tadi kan Bapak mengatakan bahwa salah satu sosmed yang juga digunakan oleh pelaku ini adalah salah satunya Facebook begitu ya. Lantas ini caranya seperti apa sih Pak? Kemudian apakah ada rate harga yang berbeda-beda berdasarkan usia atau seperti apa Pak? Ya, jadi untuk medsos yang digunakan, misalnya di Facebook ya, untuk pelaku ini menggunakan nama-nama samaran ya, jadi tidak menggunakan data. Kemudian untuk rate harga yang ditawarkan di Facebook itu atau di medsos itu tidak ditampilkan. Akan tetapi komunikasi lanjut ketika ada komentar terkait dengan adopsi bayi dan para orang tua, misalnya ada ibu bayi yang mau menjual bayinya, menyampaikan komentar saya hari perkiraan lahir tanggal sekian. Nah, jadi dari para perantara ini langsung menanggapi komentar tersebut dan berlanjut ke komunikasi melalui media WhatsApp. Oke, baik. Jadi kan ini dinyatakan bahwa menggunakan akun palsu begitu ya, jaringan tertutup dalam bertransaksi begitu. Nah, lalu bagaimana kemudian sampai akhirnya polisi bisa mengungkap kemudian bisa menemukan sang pelaku seperti itu, Pak? Ya, seperti disampaikan pada saat konferensi pers kemarin, memang kasus ini berawal dari adanya kasus penculikan anak yang ada di Makassar. Jadi dari satu pelaku merupakan jaringan penjualan bayi di nasional ini. Jadi dari hasil pengembangan tersebutlah kita bisa mengungkap bahwa pelaku tersebut merupakan sebagian besar pelaku utama dalam jaringan penjualan bayi ini. Baik, Pak, mungkin boleh dijelaskan begitu ya, bagaimana pola keterlibatan dari 4 tersangka dari kelompok orang tua dalam kasus ini? Oke, jadi begini, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pola yang diterapkan orang tua atau dari pihak yang menjual bayi. Jadi di media sosial, misalnya di Facebook atau di TikTok, ada postingan-postingan terkait dengan adopsi bayi. Nah, dari postingan tersebut, dari orang tua ini berkomentar di salah satu postingan yang misalnya membutuhkan adopsi bayi. Jadi dari orang tua menyampaikan saya punya bayi nanti akan lahir pada tanggal sekian, silakan yang mau untuk mengadopsi. Jadi disampaikan modusnya itu disampaikan untuk proses adopsi. Kemudian dari postingan tersebut tadi langsung oleh para perantara dilanjut komunikasi melalui media WhatsApp. Gitu Mbak. Berarti Pak Berry kalau dari sini kita lihat apakah ada kemungkinan ini terkait dengan jaringan TPPO internasional juga? Kalau kemungkinan itu memang
ada untuk kemungkinan keluar ya. Jadi memang dari salah satu tersangka yang kita amankan di bandara waktu itu sedang membawa bayi, ini dikirim ke Kalimantan Barat. Nah, ini hasil pengembangan kita, ini masih kita dalami untuk negaranya karena memang ini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan gitu. Baik. Baik Pak Peri, mungkin bisa Anda jelaskan begitu ya, sebenarnya apa indikator awal yang membuat penyidikan membuka kemungkinan keterlibatan jaringan lintas negara? Ya, jadi memang lintas negara ini sebelumnya juga sudah pernah diungkap oleh Polda Jawa Barat. Bayi-bayi ini juga tersambung untuk kelompok dari jaringan penjualan bayi ini juga terkoneksi dengan jaringan yang sebelumnya yang diungkap oleh Polda Jawa Barat. Jadi untuk yang kelompok ini tidak menutup kemungkinan bahwa bayi ini juga dibawa ke luar, begitu. Baik. Jadi memang sudah ada kerjasama begitu ya dengan negara-negara lain begitu, terutama negara-negara tetangga. Kerjasama dengan mana saja kalau bisa tahu, Pak? Ya, ini masih kita dalami ya Pak untuk negaranya karena memang lagi proses pengembangan, nanti selanjutnya mungkin akan kita update informasinya. Terima kasih. Baik, Bapak mungkin kira-kira negara atau wilayah mana saja sih Pak yang saat ini sedang ditelusuri keterkaitannya? Untuk wilayahnya yang kita fokuskan utama sekarang di wilayah Kalimantan Barat. Karena sebagian besar bayi dikirim melalui Kalimantan Barat. Begitu Mbak. Baik, baik. Jadi kan memang ini ditemukan begitu dari media sosial begitu ya, wilayahnya tidak terungkap begitu ya. Baru yang terakhir ini adalah Kalimantan begitu ya, kalau tadi penjelasan Betul. dari Pak Beri. Tapi kalau Anda melihat bahwa dari Indonesia ini selain Kalimantan, apakah memang ada lagi Pak? Ya, memang saat ini untuk Bareskrim dan jajaran sedang giatnya untuk mengungkap jaringan penjualan bayi karena memang ada beberapa Polda juga yang mengungkap jaringan penjualan bayi seperti di Medan maupun di beberapa Polda lainnya. Jadi memang sekarang kasus penjualan bayi ini yang diawali dengan melalui media sosial sedang rame, jadi sedang marak karena memang begitu mudahnya untuk transaksi jual beli di media sosial. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa cuman hanya melakukan pencarian adopsi bayi di media sosial. Ini akan banyak sekali tawaran atau iklan-iklan yang menawarkan untuk bayi yang bisa diadopsi gitu. Baik Pak Beri, dalam penyelidikan Polri kira-kira dalam kasus bongkar jaringan jual beli bayi ini kira-kira sudah ditemukan atau belum begitu ya pelaku utama atau bos dalam kasus ini? Dan kira-kira dalam hal ini pelaku dikenakan pasal dan ancaman berapa tahun Pak? Ya, untuk pelaku utama sudah kita tangkap dan sudah kita tahan saat ini. Untuk yang pelaku utamanya, untuk penerapan pasalnya kita menggunakan di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perdagangan Orang di perdagangan bayi, khususnya kalau di KUHP baru di pasal 455 KUHP ancamannya minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih Pak Beri selaku Kanit 2 Subdit 3 Direktorat PPA dan PPO Bareskrim sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu Pak Beri. Terima kasih. Selamat siang.